Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, pemirsa dan juga pendengar Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, terima kasih masih bersama kami dalam acara Buka Mata Buka Telinga bersama Bapak Dr. Muhammad Lutfi Zuhdi, Director School of Strategic and Global Studies Universitas Indonesia. Baik, di awal bulan Mei tadi kita membahas mengenai Hari Pendidikan Nasional. Selanjutnya Pak Lutfi, ini kaitannya dengan, kalau teman-teman saya dulu nih Pak Lutfi ya, karena saya di sekolah Muhammadiyah. Jadi kalau lulus SMA itu hampir 50% tujuan mereka pasti ke Timur Tengah. Baik ke Mesir kah, atau yang ke Saudi, atau yang ke Libya dulu tuh ya di tahun 2000-an. Ada juga yang ke Sudan kalau era saat ini. Saya ingin analisa sejarah dan analisa strategisnya di mata Pak Lutfi, sebenarnya hubungan Timur Tengah dengan Indonesia kaitannya dengan pendidikan lulusan SMA kok dari tahun di era pesantren itu ada, kayak jadi tujuan gitu Timur Tengah tuh. Ini analisa seperti apa Pak Lutfi sebenarnya? Apakah negara ini kurang memfasilitasi? Ya, ini memang yang ingin belajar ke Timur Tengah, khususnya mereka yang belajar agama ya. Meskipun yang belajar di Mesir ada juga yang belajar nur agama. Sebagian lulusan Mesir itu ada yang dokter ya. Dari lulusan Al-Azhar ataupun di universitas yang ada di Mesir yang lain ada, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, karena apa? Karena ya tentu Islam ini kan diturunkan di Saudi ya, di Mekah, Madinah gitu kan. Nah, kemudian menyebar dari sana, kemudian lembaga pendidikan Islam yang tertua di dunia juga Al-Azhar, gitu ya. Al-Azhar itu didirikan sejak zaman Fatimiyah, sudah sangat lama sekali, sudah 1000 tahun lebih. Nah, memang sejak tahun 60-an atau 57 pada masa 67, masa sebelum Faisal ya, itu di sana didirikan Universitas Madinah ya, sebagai yang ingin bertujuan untuk katakanlah ya memberikan warna yang berbeda dengan apa yang diberikan di Al-Azhar. Nah, sehingga banyak sekali mahasiswa yang diberikan beasiswa untuk belajar di Madinah, dan dari Indonesia juga termasuk negara yang paling banyak mendapatkan beasiswa dari itu. Tentu banyak yang lulusan dari, termasuk saya sendiri lulusan Madinah. Kalau itu juga ya? Lulusan Madinah tahun 82 saya lulus sana. Tapi kemudian melanjutkan S2 S3-nya di Yordania. Di Yordania juga? Di Yordania. Oh, berarti dua negara dong. Iya. Di Saudi, di Yordan. Nah, pengalamannya gitu. Ya, jadi memang sulit untuk tidak memahami sebagian masyarakat Indonesia untuk melanjutkan belajar di Timur Tengah. Tetapi sebetulnya 10 tahun terakhir ya, itu yang belajar di Timur Tengah itu bukan hanya untuk bidang agama saja. Di Saudi ada sekitar 100 sampai 200 orang belajar dalam bidang sains. Ya, itu khususnya S2 tapi dan di S3 Saudi kalau di bidang Riyadh. sains kan dosennya mungkin bukan dari Saudi ya? Saudi itu untuk King Saud University itu termasuk ranking universitasnya di dunia termasuk tinggi. Jadi nomor 150 sekian, dan itu lebih tinggi daripada ranking Universitas Indonesia. Ya, memang Saudi dalam bidang pendidikan tinggi itu belum lama, tetapi karena mereka punya dana dan orientasi untuk meningkatkan pendidikannya cukup tinggi, mereka datangkan ilmuwan-ilmuwan dari luar negeri, termasuk para pemenang-pemenang hadiah Nobel. Kemudian mahasiswa-mahasiswa mereka angkat, dikasih beasiswa, kemudian mereka diberi tugas untuk membuat paper-paper, dan paper-paper itu kan hasilnya atas nama universitas tersebut. Gitu. Dan ini juga sah-sah saja, di Malaysia juga begitu. Sehingga itu menaikkan ranking universitas itu cukup tinggi. Cukup, artinya
King Saud University. Nah, di situ kebanyakan mahasiswa kita juga di situ yang belajar sains. Memang banyak dosen-dosen mereka bukan dari Saudi sendiri, baik dari Barat maupun dari negara-negara Arab yang lain yang didatangkan untuk digaji tinggi. Itu kira-kira kenapa banyak mahasiswa kita yang menginginkan untuk belajar di sana. Nah, sebetulnya kalau belajar agama di Indonesia ini juga sudah ada 11 institut agama Islam yang memang awalnya adalah khusus untuk mempelajari agama, dan saya kira pemerintah kita juga sudah perhatian tentang hal itu. Ya, terus kemudian sekarang di antara universitas itu kemudian di Institut Agama Islam itu menjadi universitas, tentu dengan memasukkan berbagai fakultas non agama di situ. Ini juga upaya lain di dalam meningkatkan penyatuan antara pendidikan agama dan pendidikan umum tadi. Nah, kita memang tidak bisa melarang ya bahwa keinginan untuk selalu orientasi ke Timur Tengah belajar agama tersebut, tetapi antara ilmu dan perilaku beragama dua hal yang menurut saya perlu dibedakan. Ilmu dan perilaku beragama atau bermasyarakat dalam arti luas. Kenapa dibedakan, Pak? Karena kita tidak bisa mengatakan, katakanlah ya, seperti di Syria, itu pendidikan agamanya rendah. Tapi nyatanya di sana juga sedang terjadi sebuah perang saudara, satu sama lain saling membunuh. Sudah tidak ada batas lagi di situ. Tidak mungkin kita katakan bahwa yang saling membunuh itu Sunni dan Syiah. Mereka yang Sunni dengan Sunni juga berperang juga. Karena yang ketika ISIS itu kan orang Sunni, tapi mereka juga membunuhi orang-orang Sunni yang lain juga. Karena pemerintah itu beberapa faksi, ratusan faksi di sana. Ya. Dan kemudian mereka menyerang juga kamp-kamp Palestina, dan itu mayoritas adalah orang Sunni juga, diserang juga oleh mereka. Nah, inilah sebetulnya yang seperti saya katakan tadi, antara pemahaman agama dan perilaku orang Muslim sendiri itu dua hal yang bedakan. Nah, kita ini di Indonesia ini kita harapkan mempunyai keunggulan. Kalau tidak yang pertama, yang kedua, yaitu keunggulan bagaimana bisa berhidup hidup bernegara dan berbangsa ini dengan damai. Ini harus kita jaga betul. Karena Islam masuk ke Indonesia itulah masuk dengan damai, sangat damai. Seperti kita katakan tadi di dalam cerita yang awal tadi, Islam ini datang ketika ada masyarakat komunitas yang hidup di lingkungan kerajaan, dia hidup sendiri. Tetapi dengan sistem kesetaraan. Ya, kesetaraan satu sama lain, saling menghormati, dan yang tertinggi adalah yang paling takwa, kan gitu. Kesetaraan di situ tidak ada yang lebih tinggi kecuali yang begitu juga. Itu juga dibuktikan dengan apa yang disampaikan oleh Marco Polo, yaitu seorang pelancong yang datang dari barat ya, kemudian datang ke timur, datang ke Kaisar Kubilai Khan, kemudian mampir ke Jawa dan Sumatera. Marco Polo itu pada tahun 1285 atau 90 gitu ya. Ketika mampir di Sumatera, beliau katakan di sana ada 8 kerajaan, dan dia mampir ke 6 kerajaan tersebut. Memang dia belum menyebutkan kerajaan itu kerajaan apa saja dan apakah Islam sudah ada atau belum di sana, tapi dia menyinggung begini, di pantai Sumatera itu sudah banyak sudah banyak komunitas yang beralih ke agama Muhammad begitu. Islam. Ya. Dan di situ tidak disebutkan ada perang, ada apa, ya. Itu. Artinya dia melihat bahwa itu terjadi sebuah Islamisasi secara mulus. Betul. Itu bukti sejarah dan disaksikan oleh pelantun terkenal. Bukan agresi militer. Ya, bukan agresi betul, bukan di situ ada penyerangan dari negara Arab atau apa, tidak begitu. Nah, 50 tahun kemudian itu Ibnu Battuta, seorang pelancong lain yang datang dari Maroko, mampir ke Sumatera juga. Dia sebutnya Jawa ya. Dia katakan di situ dia diterima oleh seorang raja namanya Ad-Dhahir dan bermadhabkan Syafi'i, dan rakyatnya bermadhab Syafi'i, dan dia sangat disegani dan sangat adil dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa 50 tahun setelah kedatangan Marco Polo langsung ada kerajaan Islam yang besar, dan itu diperkirakan adalah kerajaan Samudra Pasai itu. Samudra Pasai.
Dan juga tidak disebutkan bahwa itu adalah karena ditaklukkan kemudian mereka dipaksa jadi Islam dan sebagainya, nggak ada kata-kata itu. Cuma mereka tiba-tiba sudah ada negara besar gitu aja, kerajaan besar, dan dikatakan kita ketika datang ke situ kemudian rajanya itu mendengarkan pengajian di masjid, kemudian dia ikut hadir di situ, ketika keluar disambut dengan tentaranya ratusan tentara gajah, tentara kuda dan sebagainya gitu. Ya. Itu dari catatan perjalanan seorang Ibnu Battuta ya. Ya, Ibnu Battuta. Ya, pada tahun 1341. Ya. Itu hubungannya ya sudah lama sebenarnya. Ya, jadi proses tadi kalau kita lihat dari Marco Polo datang itu baru sekitar 50 tahun. Sudah kemudian Marco Polo tidak menyebutkan ada suatu kerajaan Islam itu. Tapi sudah terjadi konversi Islam di pesisir-pesisir tadi. Ya. Nah, Pak, kita kembali lagi ke bagaimana pendidikan Islam kaitannya dengan pendidikan di Timur Tengah, khususnya memang dalam mendalami ilmu agama. Kalau dilihat dari persentasenya mungkin sudah lebih dari 100 tahun kan banyak generasi bangsa ini yang belajar ke Timur Tengah. Dari hasil nih Pak, dari hasil yang lulusan Timur Tengah ketika mereka kembali ke Indonesia, apakah sudah memberikan faktor yang signifikan untuk perkembangan pendidikan kah atau perkembangan dakwahnya tadi gitu ya, kalau tujuannya ke agama gitu untuk negara ini? Saya kira kita juga sangat harus mengapresiasi mereka ya. Saya kira seperti Muhammadiyah yang sekarang ini punya ribuan lembaga pendidikan dan rumah sakit, tidak akan pernah ada kalau tidak ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang belajar di Mekah ya. Begitu juga NU yang punya ribuan pesantren dan punya lembaga pendidikan baik itu umum maupun yang agama, juga tidak pernah ada jika tidak ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau juga lulusan dari Timur Tengah. Nah, tetapi apakah hanya Timur Tengah saja yang ini? Tentu tidak ya. Dan itu juga banyak dari teman-teman yang belajar agama bahkan di Amerika juga. Ya, di Kanada, di Australia. Di sini juga mereka berbuat banyak, saya kira juga kita harus apresiasi. Ya memang kita itu adalah negara besar. Jadi tidak cukup untuk mengadopsi dari kalangan-kalangan tertentu dari manapun, mereka harus kita terima agar kita ini menjadi sebuah komunitas yang saling mengisi lah untuk kemanfaatan dengan nilai-nilai dan kapasitas mereka masing-masing. Ya, jadi Timur Tengah juga pasang surut di sana seperti saya katakan tadi. Kalau seandainya kita mengimpor dari Timur Tengah, yang kita impor ilmunya, tapi jangan kita impor karakternya gitu. Karakternya, konfliknya jangan. Konfliknya jangan gitu. Walaupun ada yang berusaha bawa tuh Pak. Ya gitu, saya kira ya kita harus cermat lah gitu harus cermat gitu. Dan tentu juga kita ke Barat juga kita adopsi bagaimana secara metodologis ya. Betul. Saya kira mereka bagus, tetapi juga jangan sekularismenya kita bawa kemari. Gitu. Ya, kemudian juga katakanlah hal-hal negatifnya yang kita ini bangsa yang mempunyai budaya yang kuat ya, harus kita junjung tadi dari budaya yang nenek moyang yang kita dan tentu dengan damai tadi, karena harus kita tetap pakai ini. Tanpa kedamaian kita tidak bisa membangun, tanpa kedamaian kita tidak bisa belajar dengan baik. Ya, tanpa kedamaian tentu ya di sini akan terpecah ya. Soalnya kalau konflik terus ya nggak ada pembangunan itu tentu, dan tidak bisa belajar dengan baik ya. Saya tertarik tadi ketika Pak Lutfi menyebutkan bahwa para kiai sebenarnya sudah melakukan proses penyaringan, filterisasi dari informasi sistem yang masuk dari luar gitu untuk lingkungan pesantrennya. Apakah itu juga sudah dilakukan di saat ini ketika memang ya banyak paham-paham yang akhirnya menyerang juga ke dunia pendidikannya, ke dunia politiknya, dari mulai sekularismenya, liberalismenya, atau materialismenya, bagaimana Pak? Tadi gini, kemudian kiai itu sebagai penyaring budaya itu dikoreksi oleh beberapa peneliti bahwa kiai tidak cukup, tetapi juga sebagai agen budaya. Agen itu berarti punya peran di dalam menumbuh kembangkan kebudayaan juga. Memang pemikiran ini kan sangat dinamis ya, dan kemudian tidak mudah untuk filter ya.
Dari penelitian yang saya sampaikan tadi juga, saya menemukan di sebuah pesantren yang dipimpin oleh seorang kiai muda yang sangat egaliter ya. Dia mencoba untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang radikal, seorang tokoh radikal silakan untuk berbicara di situ, karena dia yakin bahwa itu pun akan bermanfaat ya. Tapi dia akan mencoba untuk netralkan nanti setelah itu. Tapi ternyata gagal. Karena yang terjadi berapa? Sekitar 1/6 itu, jadi berapa persen itu ya? Hampir 18%, 17% dari yang saya wawancarai itu terpengaruh dengan radikalisme itu. Jadi mungkin ya anak-anak belum siap juga untuk sistem terbuka seperti itu. Dan juga kiai juga tidak kalah siap dari orang yang membawa ideologi radikal itu. Seharusnya kiai harus lebih siap. Karena apa? Karena di pesantren lain yang kita teliti juga, yang memang di situ difilter ya semua pemikiran-pemikiran yang dianggap tidak sesuai dengan pesantren tersebut memang tidak bisa masuk sama sekali, ya memang nol. Gitu. Jadi memang anak itu masih rawan ya terhadap pemikiran-pemikiran yang baru, yang ini, apalagi yang mengagitasi ya, mengompori, mengajak untuk hal yang provokatif gitu. Memang anak-anak ini kan ingin tahu dan ingin terlibatnya itu tinggi. Sehingga mungkin di situ fungsi kiai bukan ya tadi memang filter itu bagian, kemudian bagian yang lain juga sebagai agen kebudayaan, mana yang terbaik dan sebagainya, itu tetap harus berfungsi. Tetapi juga kan sekarang ini juga tidak mudah, karena media sosial juga bisa masuk di mana orang itu berada tanpa sekat-sekat yang bisa dilakukan. Tetapi memang di dalam pesantren itu kan memang mereka nggak boleh bawa HP, nggak boleh ini kan. Iya, dibatasi juga. Dari situ mungkin bisa. Tapi kalau nanti keluar, kalau mereka tidak tahu juga tentang aliran dan macam-macam itu juga, nanti bisa mudah terkontaminasi juga. Jadi memang harus mereka diberi pengetahuan, tetapi melalui jalur dari pihak pesantren itu sendiri, jangan dari pihak orang lain gitu. Baik. Ya. Lalu sih mengenai pendidikan nasional, sebenarnya sekarang pemerintah itu fokus pendidikan itu ingin diarahkan kemana? Saya juga belum tahu persis ya. Tetapi memang sebuah bangsa yang maju itu adalah berbasis industri ya. Tidak ada sebuah negara yang maju berbasis kepada konsumen, namanya kan, konsumtif. Itu nanti ya mengunyah saja gitu. Betul. Bahkan saya nih sebagai umat Islam ya, sulit untuk mau berbangga terhadap Islam sebagai sebuah peradaban ya. Kalau kita tanya nih mulai dari pecis sampai ujung kaki yang dibuat oleh umat Islam yang mana gitu, termasuk jam gitu. Yeah. Jam ini Swiss kan. Ake ini mungkin ake ini kali ya. Produk bisa jadi dari Aceh gitu ya. Aceh, iya. Tapi kalau pecis ini ya produk Gresik ya, tapi bahannya mungkin dari nggak Allah alam gitu ya. Nah, bukan apa-apa sih gini. Nah, kita ini kan memang kita banyak sekali yang menghitung Indonesia akan menjadi negara maju. Bahkan sekarang PDB kita produk domestik brutonya itu udah mencapai 8 terbesar di dunia. Itu tidak sembarangan itu. Karena awal kita tahun 2000-an ketika kita menjadi anggota G20, kita masih nomor 16 loh. Nomor 16. Jadi masuk sudah meloncati 8 negara kita. Dan kita sudah di bawah Prancis, sudah di atas Prancis sama Inggris. PDB kita. Cuma di bawah Brazil. Gitu. Nah, ini kita harus siap. Ya, karena sekarang ini kita belum masuk kepada sebuah negara industri. Jadi masih banyak ditopang oleh konsumen ya. Karena kita menggunakan dana banyak sehingga kita butuh. Nah, kalau kita bicara masalah tentang industri, ketika Islam besar dulu, itu juga mereka adalah negara industri karena di dalam perang salib ya. Itu kan perang salib itu dimulai dari 492 Hijriah. Itu pada posisi sebetulnya dinasti Abbasiyah sudah mulai turun, tapi dikatakan bahwa orang Arab waktu itu ada umat Islam waktunya itu mampu membuat manjanik
model Arab maupun model asing. Artinya itu kan alat senjata perang ya, yang paling canggih waktu itu. Itu bisa dibuat oleh umat Islam maupun umat Islam juga bisa membuat model alat perang yang dibikin oleh orang asing. Nah, kita ini harus bisa. Memang kita juga sudah tentu sudah mulai ya, kita bisa bikin anoa ya. Apa namanya? Panzer ya. Panzer. Ya, kemudian juga sedang bikin tank dan sekarang juga sedang bikin kapal selam. Kendaraan militer. Ya, kemudian juga alutsista. sedang bikin pesawat tempur sedang kan itu. Nah, ini kita harus topang tentu dengan produk-produk yang lain. Nah, ini membutuhkan apa namanya? Dukungan para ilmuwan ya yang berbasis pada pendidikan. Nah, pendidikan kita ini itu masih pada sekarang ini yang apa namanya doktor kita itu jumlahnya sekarang ini baru sekitar 31.000 dan doktor dalam bidang teknologi itu tidak lebih dari sekitar 11.000 atau berapa gitu. Jurnal yang dihasilkan juga masih sedikit. Ya, tapi jurnal sekarang sudah mulai terkejar ya karena ada kewajiban untuk menulis dan wajib menulis di jurnal untuk lulusan S2 dan S3. Sudah mulai terkejar. Nah, ini Indonesia juga sudah menghitung sebetulnya untuk tahun 2020 kalau kita mau tinggal landas menjadi negara yang maju advance itu harus punya minimal 100.000 doktor. Nah, ini sekarang sedang gencar-gencarnya bagaimana mengirim sebanyak-banyaknya S2 dan S3 ini dan kita mendirikan lembaga namanya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP yaitu punya endowment uang simpanan sekitar 20 triliun dan kemarin kata Pak Jokowi akan diperbesar menjadi sekitar 400 triliun dalam waktu 2030 ya. Ini kita setuju sekali. Dan kalau misalnya tadi Pak bukan menjadi konsumen tapi menjadi produser, apakah bangsa juga sudah siap untuk meluluskan generasi-generasi dari sekolah-sekolah tingginya seorang inovator, penemu gitu, bukan hanya nanti dia untuk menjadi pegawai saja. Karena sekarang orientasi masih jadi pegawai ini gitu. Betul, itu makanya seharusnya pendidikan tinggi itu di link and match-kan dengan industri. Nah, ini belum. Nah, ini baru rintisan juga ada tetapi masih belum mewujud ya. Nah, kalau itu mewujud sehingga para ilmuwan itu dia bukan cuma memikir saja tapi kemudian bisa memproduksi terkait dengan produksi dan inovasi-inovasi dalam produksi tersebut terkait dengan para ilmuwan. Ini belum ke sana. Ini mestinya harus sudah ke sana ya dan memang rintisan sudah ada tapi belum dilakukan secara baik. Nah, oleh karena itu tentu di negara manapun negara yang menjadi kuat adalah basisnya adalah pendidikan. Ya kita katakan tadi yaitu bahwa kita per 1 juta orang itu baru ada sekitar 100 doktor. Itu di Amerika sudah 6.500 doktor. Jepang sekitar 5.500 doktor. Nah, insinyur juga jumlahnya kita belum banyak di Indonesia ini. Kita masih kalah jauh dengan Korea Selatan, kalah jauh dengan negara-negara maju yang lain. Nah, kita mau mengejar itu ya harus lewat pendidikan itu. Betul. Nah, kalau sih sebagai penutup, karena kita sudah dibatasi oleh waktu, melihat perkembangan komunitas Muslim dan juga perkembangan dakwahnya di Indonesia, sebenarnya melihat dua ormas besar, NU dan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan yang kita sudah bisa lihat apa yang sudah mereka lakukan sudah sangat besar untuk bangsa ini. Sekarang muncul harokah-harokah kecil, ormas-ormas Islam juga yang lain, itu mengajak kepada dua ormas besar ini apa yang harus mereka lakukan sebenarnya untuk dalam bidang pendidikan mencerdaskan bangsa ini, mencerdaskan umat ini. Ya, ini memang saya kira kalau NU sama Muhammadiyah sudah on the track ya. Udah on the track. On the track. Mungkin ada lembaga-lembaga lain seperti Dewan Dakwah juga, mungkin ada Al-Wasliyah, ada itu juga mereka mencoba Nahdlatul Wathon yang mencoba untuk mencari tatakan dan sebagian juga sudah. Ini memang kunci pemegang kunci demokrasi Indonesia sebetulnya itu intinya. Karena itu yang memberikan keseimbangan terhadap demokrasi. Kalau tidak, seperti Mesir itu tidak ada penyeimbangnya itu antara kekuatan Ikhwan dan kekuatan asisi militer ya. Karena sama-sama kuatnya, yang satu menaklukkan, yang satu ditaklukkan ya akhirnya mereka akan menindas siapa yang dikalahkan. Nah, mestinya di situ Al-Azhar merupakan sebagai penengah, tapi kelihatannya Al-Azhar tidak mampu untuk menjadi penengah yang dua raksasa ini. Kekuatannya begitu besar. Nah, Indonesia ini masih ada, bersyukur ada NU dan Muhammadiyah ini. Nah, harus kita jaga. Jangan sampai NU Muhammadiyah ini terlalu
berpolitik praktis, jangan sampai. Betul. Politik harus politiknya politik yang adiluhum, politik yang jangka panjang. Jangka panjang. Nah, karena politik praktis kita tahu sendiri itu kan banyak sekali godaannya. Dan apa namanya? Ya banyaklah godaannya. Sehingga ini harus bisa menjaga dan tetap berbasis kepada pendidikan tadi. Menurut saya bangsa ini punya resource ya yang sangat kaya ya, sumber daya alam, sumber daya manusia yang kalau tidak dikelola tentu akan merugikan kita sendiri. Dan kita mampu untuk mengelola itu dan kita terbukti mampu ya. Tinggal apa? Sudah on the track kita. Sudah on the track ya. Tentu ada kekurangan kesana kemari, saya kira semua juga mafhum, kita perbaiki ya. Dan apa namanya, karena kita sekarang ini sedang sepakat bernegara dengan ya, berbangsa dengan pola seperti ini ya, kita semuanya harus sepakat. Yang di luar jalur ini ya bersabar dulu minimal ya. Dulu. Tetapi kalau nggak bisa bersabar ya minggir gitu. Jadi jalankan aja. Nah, jalankan dulu gitu. Karena sebetulnya di saudara-saudara kita di Timur Tengah juga mereka bereksperimen juga dan nyatanya mereka gagal gitu. Gitu. Jadi biarlah kita bereksperimen dengan cara kita sendiri, dengan bangsa kita sendiri. Itulah yang kita harapkan, dan peran daripada lembaga-lembaga ormas kita ya kita dukung, NU, Muhammadiyah, Wasdiyah, ya Al-Irsyad ya, ada Nahdlatul Wathon, Persis ya. Mereka saya kira sudah saling dukung-mendukung ya. Nah, tinggal nilai-nilai positifnya yang perlu diperbanyak lagi. Baik. Ya, akses-akses yang lain yang kita perkecil. Saya kira itu aja. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Lutfi. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi Ikhwan dan Akhwat. Insya Allah kita akan ya ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Mencerdaskan para pendengarnya dan juga para pemirsanya untuk Islam yang satu. Baik. Demikianlah Ikhwan Akhwat perbincangan saya dengan Bapak Dr. Muhammad Lutfi Zuhdi. Semoga bermanfaat. Kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.